Shalom, saudara yang kasih. Hari ini kita memperingati hari yang sangat penting, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 2000 tahun yang lalu disaksikan murid-muridnya, Yesus naik ke surga. Saudara, ketika Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus dicurahkan. Hari ini judul khotbah saya adalah Yesus naik dan Roh Kudus turun. Saudara, Roh Kudus sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Kenapa Roh Kudus sangat penting? Saudara, Tuhan Yesus sendiri, anak tunggal Bapa, ketika ada di atas muka bumi ini sebagai manusia, maka Yesus sangat memerlukan Roh Kudus. Saudara, Yesus melayani, memberitakan Injil, melakukan mujizat, semuanya dengan kuasa Roh Kudus, bukan dengan kekuasaannya sendiri, saudara. Karena waktu itu Yesus mengosongkan dirinya dari atributnya sebagai Allah. Dia menjelma menjadi manusia biasa seperti saudara dan saya. Tapi ketika melayani di atas muka bumi ini, Yesus penuh dengan Roh Kudus. Dan karena Yesus penuh dengan Roh Kudus, maka Yesus hidup berkemenangan. Kalau Yesus saja perlu Roh Kudus, apalagi kita. Katakan kiri kanan, saya sangat perlu Roh Kudus. Saudara, siapa di tempat ini yang sudah dibaptis Roh Kudus dengan tanda berbicara bahasa lidah? Angkat tangan tinggi-tinggi, saudara. Ya, belum semua. Saudara, siapa yang belum dibaptis Roh Kudus dengan tanda berbicara bahasa lidah? Angkat tangan, saudara. Tapi saudara rindu, ya gak usah ragu-ragu. Angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan, saya rindu dibaptis Roh Kudus. Suaranya kurang keras, saudara. Katakan, saya rindu dibaptis Roh Kudus. Saudara, kalau saudara sungguh-sungguh mengejar Tuhan, maka saudara akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan saudara akan hidup berkemenangan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Ayat 3, 4, dan 5. Kisah Rasul pasal 1 ayat 3, 4, dan 5. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara pada mereka tentang kerajaan Allah. Mari kita baca bersama, saudara. Ayat 4. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kau dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, setelah Yesus bangkit dari orang mati pada hari Minggu Paskah, maka selama 40 hari berulang-ulang Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya dan memberitakan tentang kerajaan Allah. Lalu pada suatu hari, pada waktu Yesus makan bersama dengan mereka, Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem sampai mereka menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus. Yesus berfirman, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, kita semua sangat perlu dibaptis dengan Roh Kudus. Katakan, saya perlu dibaptis Roh Kudus. Saudara, saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus, saudara perlu terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, siapa yang ingin hidup berkemenangan di bumi ini? Katakan kiri kanan, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Ya, sekali lagi, kalau Yesus saja perlu penuh dengan Roh Kudus supaya hidup berkemenangan di atas muka bumi ini 2000 tahun yang lalu, apalagi kita. Katakan, saya sangat perlu Roh Kudus. Saya harus dipenuhi Roh Kudus. Mari, saudara. Ini kunci kemenangan. Sekali lagi, saudara, dunia makin hari makin bergejolak. Keadaan makin menakutkan. Ya, tadi malam, jam 9 malam, terjadi bom bunuh diri di terminal Kampung Melayu, saudara ya. 2 orang meninggal dunia. Keadaan tidak makin baik, saudara. Gejolak demi gejolak terjadi. Kesulitan makin bertambah. Tetapi orang yang hidup penuh dengan Roh Kudus, pasti hidupnya berkemenangan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Saudara yang kekasih, dikatakan di dalam ayat 8 dan 9, saya bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia ke surga, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara, Yesus mengajak murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Lalu di Bukit Zaitun, sebelum dia terangkat ke surga, Yesus memberikan pesan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, Roh Kudus adalah kuasa dari Allah yang Maha Tinggi. Para ahli Alkitab berkata, Allah Bapa itu yang berkehendak. Yesus yang berfirman, tapi Allah Roh Kudus yang melaksanakan. Roh Kudus adalah kuasa dari Allah yang Maha Tinggi, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dia adalah kuasa. Kalau Yesus di dunia ini perlu kuasa Roh Kudus, apalagi saudara, apalagi saya. Sekali lagi, kalau kita ingin hidup berkemenangan di bumi ini sampai masuk surga, penuhlah dengan Roh Kudus. Berikan tepuk tangan hebat bagi dia. Haleluya. Saudara, ada dua dampak ketika Roh Kudus dicurahkan. Dampak pertama adalah bagi dunia ini. Apa dampak Roh Kudus bagi dunia ini ketika Roh Kudus dicurahkan? Mari kita baca Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai ayat 11. Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai ayat 11. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena mereka pergi kepada Bapa, dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Katakan, amin. Apa dampak pencurahan Roh Kudus bagi dunia ini? Yesus berfirman pada murid-muridnya, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Saudara-saudara, bayangkan posisi murid-murid pada saat itu. Selama 3 tahun lebih, setiap hari, setiap saat, 12 murid itu selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus pergi, mereka pergi. Mereka mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan Tuhan Yesus, perkataan yang penuh dengan kuasa Allah. Mereka melihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka menerima berkat dari Tuhan, mereka makan minum oleh berkat yang diberikan oleh Yesus. Mereka sangat tergantung pada Tuhan Yesus. Tetapi beberapa saat sebelum Yesus mati disalib dan naik ke surga, dia berpesan pada muridnya, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Saudara, muridnya pasti tidak mengerti, saudara. Saya yakin muridnya tidak akan mengerti. Bagaimana mungkin lebih berguna bagi murid-murid kalau Yesus pergi? Itu kan tidak mungkin. Mereka sangat membutuhkan Yesus, sangat mengandalkan Yesus. Bagaimana mungkin lebih berguna kalau Yesus pergi meninggalkan mereka? Tidak masuk akal mereka, saudara. Tetapi kemudian Yesus jelaskan, biarpun muridnya tetap tidak mengerti, saya yakin. Sebab, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus mengajar murid-muridnya, lebih baik kalau aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, penghibur itu, Roh Kudus tidak akan turun, datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus datang kepadamu. Saudara, Yesus sendiri berfirman, lebih berguna bagi kita semua murid Yesus kalau Yesus pergi. Karena kalau Yesus naik, maka Roh Kudus turun, dicurahkan. Pada waktu Yesus masih ada dalam bentuk manusia, sebagai manusia di atas muka bumi ini. Dalam satu kesempatan Yesus hanya bisa ada di satu tempat. Kalau Yesus ada di sini, Yesus tidak ada di Jakarta. Kalau Yesus tidak ada di Jakarta, tidak mungkin ada di Papua. Kalau ada di Papua, tidak ada di Amerika, dan seterusnya. Satu waktu Yesus hanya bisa ada di satu tempat dalam fisiknya sebagai manusia. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus disebut juga Roh Yesus. Yesus datang kembali pada kita dalam rupa Roh Kudus. Dan melalui Roh Kudus, semua anak Tuhan, katakan semua anak Tuhan, yang mau dan yang siap, itu akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Di Yerusalem, bicara di tengah keluarga kita. Di Yudea, di antara orang seiman. Di Samaria, di antara orang tidak seiman, dan di ujung-ujung bumi, kita menjadi saksi Kristus, karena kita penuh dengan Roh Kudus.
Saudara, melalui Roh Kudus, setiap anak Tuhan yang mau dan yang siap dipenuhi dengan kuasa Allah. Dan kita bisa pergi menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kita. Yang mengerti katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara, apa dampak Roh Kudus dicurahkan bagi dunia ini? Kalau Roh Kudus turun, maka Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan penghakiman. Ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Saudara, di bumi ini banyak sekali orang yang tidak percaya pada Yesus. Bahkan orang Kristen mengaku dirinya Kristen, kadang-kadang tidak sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Ya, hanya ikut-ikutan. Tapi dengar saudara, siapa yang ingin dosanya diampuni? Oh, kita semua. Hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa. Tidak ada yang lain. Waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, dosa seisi dunia ditanggung di atas pundaknya. Karena itu barang siapa yang percaya kepadanya, dosanya diampuni. Dan namanya tertulis dalam kitab kehidupan di surga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Roh Kudus ayat 11, ayat 10. Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan kebenaran. Karena Yesus pergi pada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi, kata Yesus. Saudara, sebagian besar manusia di dunia ingin mengejar keselamatan kekal, tiket masuk surga melalui kekuatannya sendiri. Mereka berusaha beribadah, mereka berusaha memberikan persembahan, mereka berusaha melakukan kebaikan segala sesuatu hal supaya dapat tiket masuk surga, ya, supaya dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi kenyataannya tidak seorang pun bisa masuk ke surga dengan usahanya sendiri. Alkitab mengajarkan bahwa surga itu begitu suci, begitu mulia. Tidak ada satu titik dosa yang bisa masuk surga. Saudara, saya pernah bohong satu kali saja, itu membuat kita tidak bisa masuk surga. Padahal berapa banyak dosa yang sudah kita kerjakan. Sejak kita lahir sampai kita mati atau kita rapture nanti, saudara. Tidak seorang pun bisa masuk surga dengan usahanya sendiri. Karena itu, Bapa mengutus putranya yang tunggal Yesus turun dalam dunia. Yesus lahir di bumi tanpa dosa. Allah menaruhkan benih ilahi di dalam rahim Maria. Benih yang tanpa dosa. Kalau kita dilahirkan dari benih ayah kita, benih yang sudah tercemar oleh dosa, ada dosa asal. Yesus lahir dari Bapa, lahir ditaruh benih ilahi di rahim Maria. Yesus lahir tanpa dosa asal. Katakan tanpa dosa asal. Roh Kudus menaruh benih ilahi di dalam rahim Maria. Dan kemudian selama hidup di atas muka bumi ini, Alkitab dengan jelas mencatat, Yesus tidak pernah melakukan satu dosa pun. Katakan, Yesus tidak pernah berdosa sama sekali. Sehingga hanya Yesus, satu-satunya manusia di atas kolong langit ini, yang bisa membeli keselamatan dengan usahanya sendiri. Dan waktu dia tergantung di atas kayu salib, dosa seisi dunia ditaruh di atas pundak Yesus. Sehingga barang siapa yang percaya pada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, itu kebenaran ilahi. Roh Kudus menginsafkan dunia akan kebenaran. Bahwa di luar Yesus tidak ada kebenaran. Manusia tidak bisa mendirikan kebenarannya sendiri. Hanya kebenaran ilahi melalui Yesus. Saudara, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab oleh kasih karunia, oleh anugerah Allah, kamu diselamatkan oleh iman, oleh percaya yang sungguh. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Karena itu jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Saudara, kebenaran Allah, keselamatan hanya melalui Yesus. Yesus berfirman, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai pada Bapa kecuali melalui aku, melalui Yesus. Saudara, pastikan engkau sudah minta ampun dosa. Karena engkau percaya Yesus mati di salib untuk menebus dosamu. Dan pastikan engkau sudah menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, bukan hanya di bibir, tapi dalam hatimu. Pada waktu saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hati kita, saat itu juga nama kita tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Saat itu juga kita punya hak, punya tiket masuk surga. Yang mengerti katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Yang ketiga, Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia akan penghakiman, ayat 11.
Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara dengar baik-baik. Semua manusia di kolong langit ini, siapapun dia, suatu saat akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kapan? Setelah kerajaan 1000 tahun. Kita tahu sebentar lagi Yesus akan datang di awan-awan yang permai. Lalu saudara dan saya gereja Tuhan yang siap sedia akan terangkat naik menyongsong Tuhan di angkasa. Masuk dalam surga. Lalu dunia ini akan dikuasai antikristus dan anak buahnya selama 3,5 tahun atau 7 tahun. Setelah itu Yesus akan turun ke dalam dunia ini, menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Bersama kita orang-orang kudusnya. Bukit Zaitun terbelah 2. Lalu Yesus masuk ke kota Yerusalem, menghancurkan antikris dan anak buahnya. Dan sejak itu dunia diperintah oleh Kristus dan kita orang-orang kudusnya. Yesus menjadi raja di atas segala raja di Yerusalem. Saudara dan saya menjadi raja-raja kecil di seluruh muka bumi. Selama 1000 tahun. Tapi setelah 1000 tahun itu berlalu, Alkitab mencatat, langit dan bumi ini akan lenyap. Semua orang mati, besar kecil, laki-laki wanita akan dibangkitkan kembali. Muncul suatu tahta putih yang besar. Dan ada seorang hakim agung duduk di atas tahta itu. Siapa namanya? Yesus. Yesus akan menghakimi semua manusia. Akan dibuka semua kitab. Dan dibuka sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan setiap orang yang tidak temukan namanya dalam kitab kehidupan akan diadili menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Saudara, siapapun kita, kalau kita dihakimi menurut perbuatan kita, menurut catatan-catatan yang ada, saudara, dosa-dosa yang belum diakui di hadapan Tuhan, belum dimintakan ampun, semuanya tercatat, saudara. Dan kalau kita dihakimi menurut catatan dosa-dosa kita, ada yang bisa selamat? No one. Tidak seorang bisa selamat. Kecuali kalau nama kita tertulis dalam kitab kehidupan di surga. Bagaimana nama kita tercatat dalam kitab kehidupan di surga? Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lahir baru. Katakan kira-kira, kita harus lahir baru. Supaya kita lolos dari penghakiman dan kita masuk surga. Siapa yang masuk surga? Mau masuk surga? Katakan kira-kira, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan terus hidup kudus. Saudara, Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Untuk mengisapkan dunia akan dosa. Bahwa hanya di dalam Kristus ada pengampunan dosa. Karena dia mati menebus dosa umat manusia. Kalau kita datang padanya, kita minta ampun dosa. Dosa kita diampuni. Semua dosa yang kita akui di hadapan Tuhan, itu Tuhan hapus dari catatan, saudara. Tidak ada dosa kita. Kalau saudara dulu pernah melakukan kejahatan apapun, lalu saudara datang berarti Yesus minta ampun dosa, catatan dosa itu dicerobek, tidak ada. Mungkin saudara pernah mencuri, tapi nanti di surga, Tuhan dulu kan saya pernah, mana? Enggak ada catatannya. Karena sudah diampuni. Seperti timur dari barat, ku buang dosamu, kata Tuhan. Dosa yang sudah diakui, dimintakan ampun pada Tuhan, dihapus sama sekali. Tidak ada bekasnya. Saudara yang kekasih, biarpun dosamu merah seperti kremisi, akan kubuat menjadi putih seperti salju. Biarpun dosamu merah seperti kain kesumba, akan kubuat menjadi putih seperti bulu domba. Mari pastikan, saudara, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Katakan, dosa kita diampuni oleh Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus datang untuk menginsapkan dunia akan kebenaran. Bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau mau menyelamatkan dirinya sendiri dengan kekuatannya harus suci sempurna sejak lahir sampai mati, tidak seorang pun bisa. Karena itu Allah menawarkan kebenaran melalui korban Kristus di atas kayu salib. Yesus sudah membeli keselamatan dengan kekuatannya sendiri. Lalu dibagikan pada kita dengan cuma-cuma. Itu kebenaran ilahi. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tapi pemberian Allah, hadiah dari Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun memegahkan diri. Kita selamat karena kita menerima kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, Roh Kudus datang ke dalam dunia untuk mengusahakan dunia akan penghakiman. Bahwa ada saatnya kelak seluruh dunia, setiap manusia yang pernah lahir di atas muka bumi akan dihakimi. Dan kalau namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan, mereka akan binasa selama-lamanya di api neraka. Saudara, Yesuslah hakim yang agung yang akan menghakimi seluruh dunia.
Tapi kalau kita sudah menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat, nama kita sudah tercatat dalam kitab kehidupan, maka saudara dan saya pasti akan masuk dalam kerajaan surga. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Itu dampak pencurahan Roh Kudus bagi dunia ini. Sekarang kita lihat dampak khusus Roh Kudus bagi kita, anak-anak Tuhan. Siapa yang ingin Roh Kudus bekerja dalam hidupnya? Oh, bagaimana cara Roh Kudus bekerja? Mari kita lihat Yohanes pasal 14. Ayat 15 sampai 27. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 27. Judul berikutnya Yesus menjanjikan penghibur. Kita baca aja bersama-sama ayat 15. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya mau tanya saudara, siapa yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan, kita akan menuruti perintah-perintahnya. Saudara mengasihi Yesus itu bukan hanya ngomong doang. 1000 kali kita ngomong, saya cinta Yesus, saya cinta Yesus. Atau kita nyanyi dengan suara yang merdu, lebih dari suaranya Martin. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Boleh ngomong nyanyi begitu 1000 kali juga gak ada pengaruhnya. Kalau tidak melakukan kehendak Tuhan. Saudara, Yesus dengan jelas mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah Tuhan. Perintah Tuhan ini ada di Alkitab, saudara. Ya, lakukan perintah Tuhan. Lalu ayat 16 saya bacakan. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus adalah penolong yang lain. Katakan penolong yang lain. Parakletos, katakan parakletos. Dalam bahasa Yunani, penolong yang lain itu parakletos, saudara. Parakletos itu adalah penolong lain yang menggantikan seseorang. Contohnya, saya hari ini misalkan berhalangan untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Maka saya menunjuk pendeta lain, seorang parakletos, untuk menggantikan saya, penolong yang lain. Parakletos itu, pendeta yang lain itu kemampuannya berkhotbah sama dengan saya. Ya tidak lebih tinggi atau lebih rendah. Karakternya, segala sesuatunya sama dengan saya. Itu namanya parakletos. Roh Kudus adalah parakletos. Ketika Yesus naik ke surga, meninggalkan kita, maka Bapa mengutus Roh Kudus pada kita sebagai penolong yang lain. Menggantikan Yesus. Roh Kudus sama, setara seperti Yesus. Yang mengerti katakan amin. Untuk apa? Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Wow. Roh Kudus, Allah Tritunggal, kuasa dari Allah yang Maha Tinggi, menyertai kita. Berapa lama? Selama-lamanya. Luar biasa. Katakan luar biasa. Ayat 17. Roh Kudus yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Dunia tidak mengenal Roh Kudus, karena dunia tidak melihat Roh Kudus dan tidak mengenal Roh Kudus. Tetapi kata Yesus, kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Luar biasa. Roh Kudus menyertai kita bukan dari samping, bukan dari jauh, tapi tinggal di dalam kita. Saudara bayangkan. Kalau saudara mengerti kebenaran firman Tuhan, hati kita ini penuh sukacita. Saya makin mengerti firman Tuhan, hati saya penuh sukacita. Saudara, kalau saya tidur, saya bangun, hati saya penuh sukacita. Biarpun ada masalah, penuh sukacita. Kenapa? Saya tahu, saudara, kita sebagai anak-anak Allah, kita punya Roh Kudus, kuasa dari Allah yang Maha Tinggi. Bukan di jauh, tapi di dalam kita, menyertai kita, tinggal bersama dengan kita. Berikan kemuliaan hebat bagi dia. Ayat 18. Yesus berfirman, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara, waktu Yesus naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya merasa sebagai yatim piatu, ditinggal sendirian. Di dalam dunia yang penuh persoalan, penuh masalah, penuh penderitaan. Tapi Yesus berfirman, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bagaimana caranya? Melalui Roh Kudus. Roh Kudus disebut juga Roh Yesus, Roh Kristus. Saudara, kalau Roh Kudus tinggal dalam kita, sama juga Yesus tinggal dalam kita.
Sama juga Bapa tinggal dalam kita, luar biasa, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, jadi orang Kristen itu luar biasa. Ya, bayangkan kita manusia biasa, darah dan daging. Ya, seperti ini. Tapi ada Roh Kudus, Roh Allah yang Maha Kuasa tinggal di dalam kita. Bayangkan betapa dahsyatnya. Kalau saudara mengerti ini, mengimani, dan melakukan dalam hidup, saudara akan lihat hidup saudara penuh dengan kemenangan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ayat 20, pada waktu itu kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Unity bersama dengan Tuhan. Bayangkan saudara. Yesus berfirman, aku ada di dalam Bapa-Ku, kamu ada di dalam aku ada di dalam kamu. Terjadi unity yang luar biasa. Saudara, jadi orang Kristen yang sejati, itu sungguh dahsyat. Kalau engkau mengerti kebenaran firman Tuhan, jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, itu luar biasa sekali. Kita ada dalam Kristus, Kristus ada di dalam Bapa, Bapa ada, Yesus ada dalam kita, bersama dengan Bapa, bersama Roh Kudus. Siapa saudara, siapa kita, tapi Allah yang Maha Kuasa rela tinggal di dalam kita. Itu sungguh luar biasa, jauh melampaui apa yang bisa kita pikirkan, dan kita tidak mampu kita pikirkan, saudara, terlalu besar, terlalu hebat. Lalu dikatakan selanjutnya, saudara, di dalam ayat selanjutnya, ayat 21. Mari kita baca. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, untuk kedua kalinya, di dalam perikop ini, Yesus berfirman, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Saudara dengar baik-baik ya, kalau di Alkitab itu ada ayat yang diulang-ulang beberapa kali, itu artinya sangat penting, katakan sangat penting. Itu bukan ayat yang tidak penting, saudara. Kalau diulang-ulang itu sangat penting. Dalam ayat 15 Yesus sudah berkata, jika kau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21, Yesus berfirman sekali lagi, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia mengasihi aku. Tanda kita mengasihi Yesus adalah melakukan perintah-perintahnya, bukan hanya ngomong. Lalu dikatakan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Luar biasa. Siapa yang mau dikasihi Bapa dan dikasihi Yesus? Angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan, lakukan perintah Tuhan. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, buktinya kita mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan mengasihi kita. Saudara, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Siapa yang mau hidupnya di bumi ini berkemenangan? Katakan kiri kanan, jadilah orang yang dikasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Saudara, kalau saudara jadi orang yang dikasihi Tuhan, nggak usah minta. Keperluan saudara nggak usah minta. Maaf saudara, saya bukan sombong. Saya nggak minta-minta keperluan saya. Rumah, mobil, sekolahkan anak, lain-lain saya nggak minta-minta, saudara. Tapi sekalipun saya tidak minta, Tuhan sediakan semua yang saya butuhkan. Saudara jangan pikir, oh iya Pak Yongki pendeta sih. Enggak saudara. 16 tahun yang lalu, waktu saya dengan istri memutuskan untuk menjadi pendeta full timer. Waktu itu gaji saya direktur saudara di sebuah perusahaan. Gaji kami cukup lumayan. Ya, kita rasanya terjamin lah. Ya, untuk kehidupan sehari-hari, untuk keperluan sekolahkan anak dan semua itu terjamin. Enggak akan kekurangan. Tapi kami tahu saudara, ketika kami meninggalkan semua itu, menjadi pendeta sepenuh waktu, itu ada risiko yang besar. Karena saya dengan istri, dulu lihatnya tuh pendeta-pendeta yang dulu, saudara. Ya pendeta zaman dulu, yang puluhan tahun yang lalu. Itu bukan seperti pendeta sekarang, saudara.
maaf, mereka hidupnya susah. Ya, ini mohon maaf. Kami sudah lihat saudara, bagaimana hamba-hamba Tuhan waktu itu, yang kami tahu, ya di lingkungan kami, itu banyak yang hidupnya susah saudara. Ya, hidupnya sulit, benar-benar sulit saudara. Waktu kami memutuskan untuk melepaskan pekerjaan sekuler yang sudah mapan, untuk menjadi pendeta sepenuh waktu, itu kami mengambil risiko yang besar. Keluarga kami bilang, apa enggak salah? Coba dipikir dulu dong. Sudah enak-enak punya pekerjaan yang baik, kok dilepas? Menjadi pendeta yang belum tentu, ya hidupnya berkecukupan. Tapi kami bilang, tidak. Saya dengan istri ambil putusan dengan pasti. Sekalipun waktu itu anak-anak kami masih kecil, masih sekolah. Tapi kami putuskan, kami tahu dengan jelas Tuhan memanggil kami. Dan karena Tuhan memanggil kami lepaskan pekerjaan sekuler kami, menjadi pendeta sepenuh waktu. Kami ambil risiko saudara. Tetapi, saya boleh bersaksi, sampai detik ini, kami tidak pernah berkekurangan sesuatu pun yang baik. Sekalipun kami tidak minta-minta sama Tuhan, oh boleh saudara, minta sama Tuhan boleh, saya tidak mengatakan tidak boleh. Tapi kami nggak pernah minta, Tuhan, tolong Tuhan, kasih uang untuk sekolah anak kami, untuk ini, untuk tidak pernah minta. Tapi sekalipun tidak pernah minta, Tuhan sediakan, bahkan lebih dari cukup. Tuhan luar biasa, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara dengar baik-baik, kalau engkau ingin hidup berkemenangan di bumi ini, pastikan saudara dan saya menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, karena kita melakukan perintah-perintahnya. Berikan tepuk tangan yang hebat bagi dia. Ayat 23, mari kita baca bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Katakan, amin. Untuk ketiga kalinya, di dalam perikop yang pendek ini, Yesus berfirman, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Luar biasa, luar biasa. Saudara, kalau diulang-ulang sampai 3 kali, berarti sangat penting. Sekali lagi, siapa yang mau jadi orang Kristen yang berkemenangan dalam hidup ini? Katakan, lakukan perintah-perintah Tuhan. Itu tandanya kita mengasihi dia. Dan kalau kita mengasihi dia, dia akan mengasihi kita. Dan apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Berikan tepuk tangan hebat bagi Tuhan. Haleluya. Ayat 24 juga luar biasa. Kita baca bersama. 24 bagian A saja. 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Untuk keempat kalinya, Yesus ucapkan yang sama. Coba ini bentuknya negatif. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku. Saudara, bukti bahwa engkau tidak mengasihi Tuhan adalah engkau tidak menuruti firman Tuhan. Bayangkan, sampai 4 kali Tuhan mengucapkan firman yang sama. Barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukan, ia mengasihi aku. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku. 4 kali dalam perikop yang sama, Yesus mengucapkan berulang-ulang. Ini adalah kunci kemenangan kita di bumi ini. Yang ingin hidup berkemenangan di bumi ini, pastikan kita menuruti firman Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus ada dalam kita. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, tandanya kita mengasihi Tuhan. Dan Tuhan mengasihi kita, hidup kita pasti berkemenangan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ayat 26 saya bacakan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, tadi dalam ayat 16 dikatakan Roh Kudus itu adalah penolong yang lain, Parakletos. Di dalam ayat 26, Roh Kudus adalah penghibur. Bumi ini penuh dengan masalah, saudara. Bumi ini penuh dengan persoalan. Tidak ada manusia yang hidup di bumi ini tanpa persoalan. Benar atau benar? Ada yang persoalan ekonomi, persoalan sakit penyakit, persoalan keluarga, persoalan.
begitu banyak persoalan, tapi jangan takut. Karena kita punya penghibur yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Dan dikatakan, Dia akan mengajar segala sesuatu padamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan padamu. Saudara, kalau saudara lakukan apa yang saya sudah sering ajarkan di tempat ini, saat teduh tiap hari, menyediakan waktu untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan, simpan dalam hati. Saudara, maka ketika kita ada masalah, persoalan, ada sesuatu yang harus kita putuskan, Roh Kudus akan mengingatkan kita kembali pada apa yang pernah kita baca. Roh Kudus akan mengajar kita apa yang harus kita kerjakan. Saudara, gereja ini, semua yang ada di sini, pelayanan-pelayanan yang ada di gereja ini bukti bahwa Roh Kudus mengajar kita dan mengingatkan kita apa yang harus kita kerjakan. Tidak ada yang hebat di gereja ini, saudara. Kadang-kadang saya dengar orang bilang, wah, ya maaf saudara, ada orang bilang, wah Pak Yongki hebat dan sebagainya. Dalam hati saya bilang, enggak. Kalau saya sempat ngomong, saya bilang enggak. Saya tidak hebat. Saya hanya hamba, hanya jongos. Yang hebat itu Tuhan. Saya mendengar apa yang Tuhan katakan, lalu saya kerjakan. Dan kita lihat apa yang kita lakukan. Tuhan buat berhasil. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ayat 27 kita baca bersama. 1, 2, 3. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan padamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, siapa yang perlu damai sejahtera dari Tuhan? Oh, kita perlu. Begitu banyak goncangan, saudara. Saudara dengar baik-baik. Kalau sungguh Yesus mau datang, goncangan-goncangan ini di dunia ini bukan makin kecil, tapi makin besar. Apa saudara? Iya, kita manusia, saya pun berharap saudara, goncangan makin kecil. Tapi Alkitab mengajarkan, kalau Yesus mau datang, salah satu tanda goncangan semakin besar. Di tengah goncangan, kita perlu penghibur, kita perlu penolong, kita perlu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Saudara, damai sejahtera dalam dunia, itu kita terima kalau kita dapat yang baik. Misalkan naik gaji, naik pangkat, semuanya aman dan damai, keluarga kita tidak ada yang sakit, kita merasa damai, sejahtera. Tapi kalau damai sejahtera dari Allah, damai sejahtera di tengah badai. Seperti sebuah batu karang yang sangat kokoh di tengah lautan. Lautan sedang mengamuk dengan gelombang yang sangat besar, angin badai bertiup. Tapi di dalam batu karang yang sangat kokoh itu ada sebuah lubang kecil. Dan di dalam lubang bersarang seekor burung pipit yang kecil. Sekalipun badai itu mengamuk dengan sangat dahsyat, tapi burung pipit dalam lubang di batu karang itu bersarang dengan rasa tenang dan damai. Hatinya penuh damai sejahtera, karena dia tahu batu karang yang sangat kokoh itu melindungi dirinya dari lautan, gelombang, badai yang sangat besar. Saudara, kalau engkau ingin hidup berkemenangan di dunia ini, milikilah Yesus, batu karang yang kokoh. Dan Yesus sudah kenaikan Yesus ke surga, membuat Roh Kudus dicurahkan. Dan dengan Roh Kudus dalam diri kita pasti keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang di dalam hidup ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya akan akhiri dengan sebuah kesaksian. Ini kisah nyata, saudara. Ada seorang misionaris, namanya William Jessup. Saya kira ini orang Arab, saudara, keturunan Arab. Ya. Dia tinggal dan melayani selama 50 tahun di Suriah. Ini pasti dulu, saudara, ya, sebelum terjadi perang. Tapi selama 50 tahun dia melayani di Suriah sebagai misionaris, dia tidak memenangkan satu jiwa pun. Akhirnya dia ambil kesimpulan, pasti ada yang salah. There is something wrong. Tapi dia tahu kalau yang salah tidak mungkin Tuhan, pasti dia yang salah. Karena itu dia memutuskan ambil doa puasa selama 1 minggu. Dia mencari Tuhan, dia membaca firman Tuhan. 1 minggu belum berlalu, baru beberapa hari lewat. Dia sudah menemukan apa yang salah, what is wrong. Ternyata dia menemukan bahwa selama ini dia melayani, menginjil, berusaha menyelamatkan orang dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan siapa? Kekuatan sendiri. Dia membaca di dalam kitab Yosua
Bagaimana bangsa Israel ketika memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Mereka menghadapi benteng Yeriko yang sangat besar, yang sangat kuat. Para ahli purbakala memperkirakan bagian atas benteng Yeriko itu lebarnya kira-kira 6 meter. Berapa meter saudara? Sehingga kereta perang bisa lewat di atas tembok Yeriko. Sudah bayangin, kalau atasnya 6 meter, bawahnya mungkin 12 meter saudara. Benteng yang sangat kuat, sangat tinggi, sangat perkasa, nggak mungkin dikalahkan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel waktu itu hanya punya panah, hanya punya ketapel, hanya punya pedang, punya tombak. Bagaimana mungkin menghancurkan benteng Yeriko yang sangat kuat? Impossible. Tapi sekalipun bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah semuanya mungkin. Dan semuanya mungkin bagi orang yang percaya pada Tuhan. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk berkeliling benteng Yeriko selama 7 hari. Tiap hari 1 kali mereka berkeliling. Pada hari ke-7 mereka berkeliling 7 kali. Lalu pada akhir yang ke-7 mereka meniup sangkakala sambil bersorak. Dan tiba-tiba benteng Yeriko runtuh. Bangsa Israel masuk mengalahkan penduduk kota Yeriko. Dari kisah Yosua ini, William Jessup mengerti, I am wrong. Selama ini aku melayani, menginjil, melakukan segala sesuatu hanya dengan kekuatanku sendiri. Tidak melibatkan Roh Kudus, tidak melibatkan Allah. Dia bertobat, saudara. Lalu dia mengambil secarik kertas. Dia menulis 11 nama orang yang dia kenal. Yang dia ingin bertobat untuk pertama kalinya. Saudara tahu yang terjadi? Setelah William Jessup mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus. Hanya dalam tempo beberapa hari. Satu di antara 11 orang itu datang kepada dia untuk konseling, minta supaya dosa-dosanya dibereskan di hadapan Tuhan. William melayani orang ini, lalu orang ini bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan Saudara. Dan yang paling luar biasa, dalam hanya tempo 3 minggu, 11-11-nya yang tercatat dalam catatan William, semuanya 11 orang bertobat terima Yesus hanya dalam tempo 3 minggu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, mungkin selama ini engkau sudah berbuat banyak. Engkau berusaha bekerja sekuat tenaga. Engkau berusaha melakukan ini, itu, melayani dengan segala macam habis-habisan. Tapi hasilnya tidak maksimal. Periksa. Mungkin seperti William, engkau tidak mengandalkan Tuhan. Engkau mengandalkan kepandaianmu sendiri, engkau mengandalkan kekuatanmu, pengetahuanmu dan sebagainya, koneksimu dan lain-lain. No, saudara, andalkan Tuhan. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan akan bertindak dan engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidupmu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari sebagai ayat yang terakhir kita baca Zakaria pasal 4 ayat 6. Kitab Nabi Zakaria pasal 4 ayat 6. Sudah dapat? Mari kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan pada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Berikan tepuk tangan hebat bagi dia. Mari kita bangkit berdiri.